Semangat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Seperti janji saya pada pembahasan yang lalu, di mana ada satu atau dua pembahasan yang menyinggung soal statistical quality control. Saya pernah berjanji untuk membuat materi ini secara khusus. Saya mencoba membuatnya dalam 4 materi, 4 video. Saya terinspirasi materi ini adalah dari buku Statistical Process Control yang ditulis oleh Profesor Vincent Casper. Buku lama tapi menurut saya sangat mudah untuk dipahami. Pada bagian pertama ini kita akan coba bahas penggunaan Statistical Process Control. Yang pertama, pengendalian proses statistikal. Jadi pengendalian proses statistikal atau Statistical Process Control (SPC) adalah suatu terminologi yang mulai digunakan sekitar tahun 70-an. Jadi ini untuk menjabarkan penggunaan teknik-teknik statistik dalam memantau dan meningkatkan performansi proses untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Pada tahun 1950-an sampai 1960-an masih menggunakan terminologi pengendalian kualitas statistikal, jadi Statistical Quality Control, yang memiliki pengertian sebenarnya sama dengan SPC. Jadi pengendalian kualitas merupakan aktivitas teknik dan manajemen di mana kita mengukur karakteristik kualitas output baik barang maupun jasa dan dibandingkan dengan spesifikasi output yang diinginkan oleh pelanggan, diinginkan oleh pembeli, serta mengambil tindakan perbaikan yang tepat bila ditemukan ketidaksesuaian. Jadi pengendalian proses statistikal adalah suatu metode pengumpulan dan analisis data kualitas untuk meningkatkan kualitas output, kualitas produk atau kualitas jasa sesuai ekspektasi pelanggan atau harapan pelanggan. Jadi kita diajak untuk melihat seluruh proses dari input, proses sampai dengan output melalui pengendalian statistik. Lalu apa sih kualitas? Kualitas didefinisikan sebagai konsistensi peningkatan atau perbaikan dan penurunan variasi karakteristik dari suatu produk, barang atau jasa yang dihasilkan agar memenuhi kebutuhan yang telah dispesifikasikan guna meningkatkan kepuasan pelanggan internal dan eksternal. Pengendalian kualitas dalam konteks SPC adalah bagaimana suatu output produk atau jasa itu memenuhi spesifikasi dan toleransi yang ditetapkan oleh bagian desain dari suatu perusahaan. Jadi spesifikasi dan toleransi yang telah ditetapkan oleh bagian desain, quality of design, harus berorientasi pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi harus berorientasi pasar. Kualitas itu sesuai tuntutan pasar. Ini definisi kualitas. Di sini singgung pelanggan internal dan pelanggan eksternal ya. Pelanggan eksternal itu pembeli, pelanggan kita, dan pelanggan internal ada proses setelah kita. Misalnya kita mau satu produk, ada beberapa proses, kita ada di satu proses dan masih ada proses berikutnya, maka pelanggan internal adalah proses setelah kita, setelah proses yang saya kerjakan. Dr. William Edwards Deming pada tahun 1950 memperkenalkan suatu diagram yang memandang industri sebagai suatu sistem seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi ini yang disebut konsep Deming. Jadi tahap 1, riset pasar untuk mengetahui keinginan pasar. Ini sudah pernah kita bahas pada materi yang lain, kalian bisa cari di video-video sebelumnya. Tahap 2, desain produk sesuai keinginan pasar, sesuai keinginan konsumen. Ini juga sudah kita bahas, bisa dicari videonya. Tahap ketiga, proses produksi secara efektif dan efisien sesuai desain produk. Dan tahap keempat, pemasaran produk dengan layanan purna jual yang baik. Dan kembali lagi riset pasar untuk pengembangan produk selanjutnya menjadi satu siklus. Oke, kita lanjutkan.
Jadi proses dalam sebuah industri, harus dipandang sebagai suatu perbaikan terus-menerus yang dimulai dari sederet siklus. Yang dimulai sejak adanya ide-ide untuk menghasilkan suatu produk, proses produksi sampai distribusi kepada konsumen. Kita lihat diagram ini. Ini merupakan satu lingkaran siklus yang tidak putus. Dari proses desain akan memberikan informasi kepada bagian pemasok material dan peralatan, akan memberi informasi kepada bagian penerimaan dan pengujian material, akan memberikan informasi kepada bagian produksi, perakitan, dan inspeksi tentang desain, spesifikasi, kualitas, dan toleransi yang diizinkan. Maka pemasok material akan memasok sesuai dengan tuntutan kualitas. Bagian penerima dan pengujian material akan memeriksa barang-barang yang datang, entah itu bahan baku, bahan membantu, ataupun peralatan, apakah sesuai spesifikasi yang diminta. Kemudian bagian produksi, perakitan, dan inspeksi memproses produk-produk itu sehingga sampai dengan menjadi suatu barang sesuai spesifikasi yang diharapkan. Selama dari proses penerimaan sampai dengan perakitan, itu akan ada pengujian proses, pengujian mesin, pengujian metode, biaya, dan lain-lain secara terus-menerus. Setelah produk jadi, dirakit, dan mungkin di-packing, dikemas, produk itu didistribusikan kepada konsumen. Konsumen akan memberi masukan lagi kepada bagian riset pasar. Bagian riset pasar akan memberikan informasi pada bagian desain. Demikian seterusnya. Suatu siklus yang tidak pernah putus. Nah, ini harus dipahami dulu ya, karena nanti kita akan membahas tentang pengendalian kualitas. Lalu bagaimana menentukan dan mengukur performansi kualitas? Ada 4 hal yang bisa kita lihat di sini ya, secara fisik, secara sensori, secara orientasi waktu, dan secara orientasi biaya. Secara fisik kita bisa melihat kualitas dari kesesuaian ukuran, panjang, lebar, tebal, diameter, berat, tegangan, kekentalan, dan sebagainya. Secara sensori itu hal-hal yang berkaitan dengan panca indera, penampilan, rasa, warna, bentuk. Ini semua yang menimbulkan daya tarik. Kemudian dari orientasi waktu kita bisa membahas soal keandalan, reliability. Itu jadi kemampuan barang untuk digunakan secara terus-menerus, handal atau tidak. Kemudian kemampuan pelayanan dari barang itu. Kemudian kemudahan dalam pemeliharaan produk itu. Kemudian juga ketepatan waktu, pesannya kapan, datangnya kapan. Yang terakhir adalah orientasi biaya. Dimensi biaya, harga atau ongkos dari suatu produk yang harus dibayar. Jadi juga merhitungkan secara kualitas gimana, harganya gimana, tidak akan pernah bisa lepas. Kemudian kita bahas lagi soal menentukan dan mengukur performansi kualitas. Masih soal itu. Persyaratan kondisional dalam pengukuran kualitas, pengukuran itu harus dimulai dari awal program, permulaan program, supaya berbagai masalah yang berkaitan dengan kualitas serta peluang untuk memperbaikinya harus dirumuskan dengan jelas. Kita sudah jalan, sudah berproduksi, harusnya seperti ini, harus dari awal dispesifikasikan, dirumuskan. Kemudian pengukuran kualitas dilakukan pada seluruh sistem yang sudah saya jelaskan dan pada diagram sebelumnya. Kemudian pengukuran kualitas harus melibatkan semua orang yang terlibat dalam proses itu, termasuk pekerja-pekerja yang mengerjakan itu. Mereka harus dilibatkan karena dari mereka lah kita tahu bagaimana tingkat kesulitan dalam memproses, dan harus memunculkan data. Tanpa data kita tidak bisa mengukur kualitas secara objektif. Kemudian pengukuran kualitas harus menghasilkan informasi-informasi yang dicatat apa adanya, tanpa distorsi, tanpa penyimpangan. Jadi harus diukur apa adanya, dicatat apa adanya sesuai keadaan. Perlu ada komitmen menyeluruh dari semua pihak yang terlibat. Dan kemudian program harus dapat dipecah-pecah dan diuraikan dalam batas-batas yang jelas sesuai dengan banyaknya proses,
banyaknya masalah yang ditemukan itu harus bisa dibaca dengan jelas. Dan pengukuran performansi kualitas bisa dilakukan pada 3 tingkat. Yang pertama pada tingkat proses. Pengukuran pada tingkat proses itu mengukur setiap langkah atau aktivitas dalam proses dan karakteristik input yang diserahkan oleh pemasok yang mengendalikan karakteristik output yang diinginkan. Jadi tujuan dari pengukuran pada proses ini adalah pada tingkat ini adalah mengidentifikasi perilaku yang mengatur setiap langkah proses dan menggunakan ukuran-ukuran ini untuk mengendalikan operasi serta memperkirakan output yang akan dihasilkan. Ya, pada tingkat proses. Kemudian pada tingkat output itu mengukur karakteristik output yang dihasilkan dibandingkan dengan spesifikasi karakteristik yang diinginkan pelanggan. Beberapa contoh ukuran pada tingkat output adalah banyaknya unit produk yang tidak memenuhi spesifikasi, banyaknya produk cacat misalnya, efisiensi produksi, karakteristik kualitas dari produk yang dihasilkan. Kemudian pada tingkat outcome mengukur bagaimana baiknya suatu produk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Jadi mengukur tingkat kepuasan pelanggan dalam mengkonsumsi produk. Jadi pengukuran pada tingkat outcome merupakan tingkatan tertinggi dalam pengukuran kualitas. Beberapa contoh ukuran tingkat outcome adalah banyaknya keluhan pelanggan, banyaknya produk yang dikembalikan oleh pelanggan, ketepatan waktu penyerahan produk, dan sebagainya. Kemudian hubungan antara input dan output. Sistem produksi itu memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Nomor satu mempunyai komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Yang kedua mempunyai tujuan untuk menghasilkan produk baik barang maupun jasa yang berkualitas dan dapat dijual dengan harga yang kompetitif. Yang ketiga mempunyai aktivitas berupa proses transformasi nilai tambah input menjadi output secara efektif dan efisien. Mempunyai mekanisme yang mengendalikan pengoperasiannya berupa optimalisasi pengalokasian sumber-sumber daya. Jadi kalau inputnya satu bahan mentah kemudian keluar menjadi barang jadi, maka ada sistem produksi dengan 4 karakteristik ini pasti ada di dalamnya. Nah, bisa dilihat di diagram ini. Input terdiri dari tenaga kerja, modal, material, energi, tanah, informasi, kemudian manajerial. Kemudian proses adalah transformasi memberi nilai tambah, dan output adalah produk itu sendiri. Dari produk akan ada umpan balik untuk pengendalian input, proses, dan teknologi. Sebagai contoh, sekarang ini kalau dulu ubi goreng itu hanya ya seperti itu, sekarang ada singkong keju dan sebagainya. Inputnya adalah singkong mentah, tenaga kerja, kemudian energi, kemudian diproses, digoreng, ditambah bumbu macam-macam, keluarlah singkong keju dengan harga yang sudah berlipat. Satu contoh seperti itu ya. Nah, ada transformasi menjadi nilai tambah. Secara produk barangnya menjadi bernilai, rasanya lebih enak, digemari banyak orang, dan secara harga juga terdapat nilai tambah secara rupiah, harganya menjadi lebih mahal. Contoh sederhana kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan manajemen proses. Definisinya adalah suatu proses dapat didefinisikan sebagai integrasi dari orang, material, metode, dan mesin atau peralatan dalam suatu lingkungan guna menghasilkan nilai tambah output untuk pelanggan. Suatu proses mengkonversi input terukur menjadi output terukur melalui sejumlah langkah yang terintegrasi. Terdapat 4 kelompok orang yang terlibat dalam operasi proses itu. Yang pertama jelas pelanggan. Pelanggan itu adalah orang-orang yang membeli produk kita. Kemudian
Yang kedua adalah kelompok kerja, yaitu orang-orang yang bekerja dalam proses itu untuk menghasilkan dan menyerahkan output yang diinginkan. Itu orang-orang yang bekerja dalam proses itu. Kemudian pemasok, yaitu orang yang memberikan input ke proses kerja. Orang-orang yang bekerja dalam proses pada kenyataannya merupakan pelanggan dari pemasok. Kemudian pemilik proses adalah orang yang bertanggung jawab untuk operasi dari suatu proses dan untuk perbaikan proses itu. Ini definisinya. Lalu ada 6 komponen penting dalam manajemen proses. Yang pertama, kepemilikan, ownership. Ini adalah menugaskan tanggung jawab untuk desain, operasi, dan perbaikan proses. Kemudian ada komponen perencanaan. Kemudian ada pengendalian. Kalau perencanaan itu menetapkan suatu pendekatan terstruktur dan terdisiplin untuk mengerti, mendefinisikan, dan mendokumentasikan semua komponen utama dalam proses. Jadi di awal sudah dijelaskan. Dan pengendalian adalah untuk menjamin efektivitas di mana semua output dapat diperkirakan dan konsisten sesuai dengan ekspektasi atau harapan pelanggan. Pengukuran itu memetakan performansi, atribut, dan variabel dari produk terhadap kebutuhan pelanggan dan menetapkan kriteria untuk akurasi, presisi, dan frekuensi perolehan data. Jadi semua hal masalah-masalah itu terdata semuanya, dikelompok-kelompokkan setiap penyimpangannya dan sebagainya. Kemudian ada bagian perbaikan dan peningkatan adalah untuk meningkatkan efektivitas dari proses melalui perbaikan-perbaikan dan optimisasi. Itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui perbaikan yang diidentifikasikan secara tetap. Kelihatannya rumit ya, tapi nanti pada bahasan-bahasan selanjutnya akan terlihat mulai jelas ya. Ini masih teori mungkin. Nah, sistem pengendalian proses ada 4 hal penting yang harus diperhatikan dalam sistem pengendalian proses. Yang pertama, proses itu sendiri. Kemudian informasi tentang performansi, tindakan pada proses, dan tindakan pada output. Kita lihat prosesnya seperti ini tadi di awal ya, produk jasa itu sampai pelanggan. Tadi baru sampai produk, sekarang ada pelanggan. Nah, dari pelanggan ada identifikasi perubahan kebutuhan, karena orang itu selalu berkembang, harapannya bertambah, sehingga ada umpan balik kepada perusahaan untuk meningkatkan spesifikasi sesuai keinginan pelanggan. Kemudian dari proses itu ada pengendalian proses dengan metode-metode statistikal. Nah, itu yang akan kita bahas nanti ya. Oke. Kemudian dalam SPC itu ada variasi, ada 2 variasi utama, yaitu variasi itu sendiri adalah ketidakseragaman dalam sistem produksi atau operasional, sehingga menimbulkan perbedaan dalam kualitas pada output baik barang maupun jasa yang dihasilkan. Jadi dalam proses terus-menerus untuk suatu produk satu dan yang lainnya, walaupun diproses secara sama, ada kemungkinan terjadi perbedaan-perbedaan pada produk itu, entah itu ukuran, kehalusan. Kalau dilihat mata mungkin sama, tapi kalau diteliti dan diukur ada sedikit perbedaan. Nah, penyebab perbedaan itu ada 2, variasi penyebab khusus atau special causes variation dan variasi penyebab umum, common causes variation. Variasi penyebab khusus adalah kejadian di luar sistem yang mempengaruhi variasi dalam sistem. Penyebab khusus bisa bersumber dari faktor manusia, alat, material, lingkungan, metode kerja, dan yang lain. Jadi penyebab khusus itu mengambil pola non-acak sehingga dapat diidentifikasi dan ditemukan. Sebab penyebab ini tidak selalu aktif dalam proses, tidak selalu ada dalam proses, tapi pengaruhnya sangat kuat pada proses sehingga menimbulkan variasi. Kemudian variasi penyebab umum adalah faktor-faktor yang ada dalam sistem atau yang melekat pada proses yang menyebabkan timbulnya variasi. Variasi penyebab umum disebut juga penyebab acak, karena penyebab umum itu selalu melekat pada sistem
Untuk menghilangkannya kita harus menelusuri elemen-elemen dalam sistem itu dan hanya pihak manajemen yang mengelola proses itu yang dapat memperbaikinya. Suatu proses yang hanya mempunyai variasi penyebab umum yang mempengaruhi output atau outcomes merupakan proses yang stabil. Karena penyebab sistem yang mempengaruhi variasi biasanya relatif stabil sepanjang waktu. Itu ya, jadi yang mesti ada itu variasi penyebab umum. Kalau variasi penyebab khusus ada, itu harus diperiksa lebih lanjut faktor-faktornya. Nanti di bagian berikutnya akan ada pembahasannya. Suatu proses dikatakan beroperasi dalam pengendalian statistikal apabila variasi yang timbul hanya bersumber dari variasi penyebab umum. Ya. Fungsi utama dari sistem pengendalian proses adalah memberikan sinyal statistikal apabila terdapat variasi penyebab khusus. Kapabilitas proses ditentukan oleh variasi yang bersumber pada variasi penyebab umum. Pelanggan biasanya lebih memperhatikan output secara keseluruhan dari proses dan bagaimana output itu dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa mempedulikan variasi dalam proses. Nah, ini harus diperhatikan ya. Langkah-langkah perbaikan proses. Langkah pertama, mendefinisikan masalah dalam konteks proses. Lihat diagram ini. Kemudian identifikasi dan dokumentasi proses. Langkah ketiga, mengukur performansi. Langkah 4, memahami mengapa masalah dalam konteks proses terjadi. Langkah 5, mengembangkan dan menguji ide-ide. Langkah ke-6, mengimplementasi solusi dan evaluasi. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian strategi pengendalian proses statistikal itu yang pertama merencanakan penggunaan alat-alat statistikal. Nanti pada bagian berikutnya alat-alat statistikal akan kita bahas. Kemudian memulai menggunakan alat itu, mempertahankan dan menstabilkan proses dengan cara menghilangkan variasi penyebab khusus yang dianggap merugikan. Kemudian merencanakan perbaikan proses terus-menerus dan yang terakhir mengevaluasi dan meninjau ulang terhadap penggunaan alat statistikal itu. Nanti pada alat statistikal kita bahas ya. Oke anak-anak, itu materi bagian pertama, teorinya pengendalian proses statistikal atau statistical process control (SPC). Sampai bertemu pada bagian selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat.